Terima kasih kerabat sehat. Sekali lagi Anda masih terus mendengarkan Radio Show Hidup Sehat 60. Ini adalah acara yang mengudara setiap hari, setiap pagi sejak jam 6 pagi tadi sampai jam 10 pagi. Dan saya Budi Sunarso masih bersama Anda tentu saja. Dan akhirnya kita masih untuk mendengarkan kemasan-kemasan yang kami hadirkan di Hidup Sehat 60 hari ini. Spesial program kami Sabtu pagi akhirnya hadir buat Anda kembali. Ya, hobi dan komunitas on the air. Itulah yang Anda dengarkan hari ini. Dan alhamdulillah hari ini tamu-tamu, sahabat-sahabat baru saya sudah hadir dan siap untuk berinteraksi dengan kita, berbagi informasi terkait dengan hobi dan komunitasnya. Seperti yang sudah saya ingatkan sejak beberapa hari, bahwa pagi tadi juga kita sudah ingatkan, hari ini yang hadir di hobi dan komunitas on the air, teman-teman dari KFB, Komunitas Film Bogor. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Seneng nih. Fresh semua lihat mukanya nih hari ini, ya. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Yang pertama saya harus apresiasi, pasti bangunnya lebih pagi. Wah. Biasanya agak siang-siang dikit gitu ya. Apalagi lagi COVID gini. Terima kasih sudah mau bangun pagi dan mau datang ke Kisi FM ya. Siap. Hari ini. Dan saya sering bilang, aura muka tuh nggak bisa dibohongi loh. Insya Allah sehat lahir dan batin ya. Amin. Amin. Kalau tertulis di tangan saya, ketua pembinanya Bani Marhain. Yang mana nih? Oh, hadir. Oke, Mas Bani itu ya. Selamat datang di Kisi. Terus wakilnya ada Dias Permana. Masih OTW. Masih OTW. Anggotanya ada Aryo, Mas Aryo. Ya, Ini yang setiap hari digangguin terus sama saya nih, Iya. ya. Biasa untuk koordinasi gitu ya. Terus Joshua belum datang? Belum. OTW juga dan Mas Jaya. Ya, siap. Oke. Jadi yang sekarang di depan mata saya Mas Bani sebagai ketua pembina dari Komunitas Film Bogor. Terus ada anggotanya Mas Aryo dan Mas Jaya ya. Yang sedang OTW ada Joshua dan Mas Dias Permana. Oke, kita sambil tunggu, the show must go on, tetap jalan dan saatnya kita harus memperkenalkan Komunitas Film Bogor. Jadi kemarin 3-4 bulan praktis lebih banyak di rumah tuh? Di rumah, pure di rumah dan kita Saya malah syuting kemarin. Saya malah 8 bulan. 7 bulan. Oh, sebentar lagi lahiran dong ya. 3 bulan. Mas Aryo lebih banyak di rumah? Banyak di rumah sih. Di rumah. Agak mendekat dong suaranya. Gitu? Di rumah. Di rumah ya. Oke. Sampai hari ini tadi saya bilang insya Allah sehat lahir batin, jasmani rohani. Amin. Sejauh ini gimana menjaga kesehatan? Bagi tipsnya dong buat yang dengerin kita nih hari ini. Jaga kesehatan itu Apa yang dilakukan oleh Mas Bani? selalu paling ngejaga sih paling selalu pakai masker, cuci tangan pasti dan Pas di rumah. Kalau pas di rumah ada olahraga pilihan? pas di rumah olahraganya itu di kasur aja paling. Mager dong ya. Iya. Tonton aja. Oke. Paling itu kalau di rumah apa ya? Enggak lo olahraga. Hah? Gimana? Mas Aryo? Kalau saya sih kan emang biasa dengerin Kisi juga. Katanya kalau sehat itu biasanya dari pikiran dulu yang pertama. Biasanya itu pikiran. Makanya saya paling suka ya senang. Udah punya istri? Belum. Oh, belum. Ya, lanjut. Aduh, ini pertanyaan berat nih. Ya paling itu sih pikiran happy, dibawa happy sih banyak kan kayak nonton, kayak kebetulan saya juga suka musik jadi main aja alat musik yang bisa Main bikin- alat musik itu, ya. main alat musik. Oke. Itu tanpa sadar meningkatkan imun ya. Iya, olahraga sih paling kan jalan ke kamar mandi, jalan kemana udah cukup lah. Muter-muter rumah gitu ya. Oke. Kalau Mas Jaya apa? Selama Kalau di rumah untuk jaga kesehatan dan kebugaran Saya sampai hari ini? tetap olahraga, tiap hari olahraga. Apa olahraga apa pilihannya? Biasanya kayak nge-gym tapi di rumah lah, pakai ini sendiri kan gitu. Terus Pakai itu apa? Ember yang dikasih semen terus taruh di pohon. Lanjut. Terus hobi saya kan suka minum jamu. Oke. Saya suka minum jamu. Kadang-kadang saya lada hitam saya makan, terus saya apa atau apalah. Sampai sekarang Dan juga masih manfaatnya? ada. Manfaatnya buat badan enak, Enak ya. segar dan tetap Oke. bugar gitu. Bisa dicontoh nih, bisa diterus. Yang lain senang minum jamu gak kayak Mas Jaya? Jamu. Paling orang tua jauh saya. Ya. Oke. Oh ya, yang nggak boleh lupa juga suara kita nih ngobrol-ngobrol pagi ini selain disiarkan di Kisi FM, disiarkan juga di K-Love 93 FM Tasikmalaya. Boleh say hi dulu sama mereka-mereka di Tasikmalaya. Oke, say hi Tasikmalaya buat Dennis Model di Tasikmalaya. Apa kabar? Saya Jaya Lupit yang dulu pernah syuting di Tasik. Oh, Oke, gitu ya. salam buat
grup model sana. Oke, suruh mampir-mampir ke K-Love ya, yang ada di Oke, dekat Tasik sana, biar kenalan sama yang teman-teman di K-Love ya. Oke, selain di K-Love FM, kota, kabupaten, bahkan Ciamis, beberapa wilayah Jawa Tengah juga mendengarkan siaran kami termasuk Pandeglang. Siaran ini juga dipancarluaskan di RAW 105 FM Padang Sidempuan. Ini masuk wilayah Sumatera Utara ya. Boleh saya hai lagi buat mereka di sana. Sumatera Utara, halo Sumatera Utara. Padang Sidempuan ya, RAW. Oke. Baik, kita mulai masuk ke KFB. Ini menarik gitu ya. Ngomong-ngomong, sudah berapa lama nih keberadaan KFB? Atau persisnya muncul ada sosoknya KFB ini? Adanya tahun 2018 sebenarnya. Awalnya kan semua tuh pada berkomunitas masing-masing gitu, pada punya berjejaringan ketika dia lulus dari sekolahnya masing-masing. Jadi awalnya saya mikir, kenapa kita pada nggak gabung aja gitu, karena untuk bikin sesuatu yang kayaknya lebih netral lah gitu. Kita di sini tadi ada kata-kata kita yang dimaksud ini apa sih sosok mereka nih yang kumpul di KFB nih? Bintang film kah? Namanya kan komunitas film Bogor. Bintang film kah? Atau pegiat-pegiat film? Terus hobinya juga sering nonton film? Atau apa? Isinya siapa aja nih di dalam KFB ini? Intinya para pencinta film, entah itu dari pemain, entah itu dari kru, dari sineasnya. Jadi semuanya ngumpul jadi satu, jadi ada wadah gitu di Bogor, dan pengen bikin, masa sih Jogja ada festival, di Lampung ada festival, di Solo ada festival, masa kita nggak punya sih gitu. Makanya 2018 awal 2018 kita pengen ngumpul, ayo kita bikin festival, kita tunjukin Bogor itu punya gitu. Apalagi masih ingat semangatnya kenapa harus ada KFB muncul di 2018 awal? Silahkan saling melengkapi. Ya paling itu aja ya, apa lagi? Ya karena pengen nunjukin, karena kan saya juga pribadi di film, jadi jarang banget ketemu teman-teman yang di Bogor gitu, kebanyakan ya Jakarta lagi, daerah Jawa lagi gitu, daerah pulau. Dari Bogor pada kemana gitu kan? Nah, makanya ayo coba dong kita ngumpul yuk gitu. Terus proses awalnya gimana untuk ngumpulin mereka-mereka yang sekarang ada di KFB? Dari 2018 awal waktu itu. Dari sosial media, semuanya dari sosial media. Zaman itu udah ada sosial media, udah cukup ramai 2018 ya. Sudah oke. Awalnya dari sosial media saya bikin, terus ya upload. Ajak dulu tuh teman-teman yang di tetangga lah, teman-teman lama. Karena kan 2018 juga sebenarnya saya baru dari Jakarta ke Bogor lagi gitu. Jadi ngumpul dulu sama teman-teman, baru ngajak-ngajak ajak siapa. Akhirnya ya mulai rame dan ya kita bikin film pendek gitu. Hari kita berkarya. Ketua Pembina Bani Marhain, agak saya potong perbincangannya. Terus ada wakilnya, apakah nih yang baru datang, ada Mas Dias? Iya betul. Mana Mas Dias? Saya minta deket mic ya. Oh iya, betul. Ya. Pagi Mas Dias. Pagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Senang sudah mampir. Hah? Bukan mau sih, kenapa telat? Kenapa telat? Bikin malu aja. Enggak harus malu. Kenapa? Biar itu manusiawi lah gitu. Tapi jangan macet ya jawabannya ya. Soalnya teman-teman nggak fair dong. Teman-teman yang lain tadi saya bilang pasti bangun pagi, lebih pagi nih gitu kan. Gitu. Oke, sehat Mas Dias? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Oke, tinggal di mana sih? Saya tinggal sini di daerah Cilangkap. Oh, nggak jauh lah ya. Jadi ini karena tunggu-tungguan aja. Oh, biasa itu ya, tunggu-tungguan ya. Oke. Selain Mas Dias sebagai wakil dari komunitas film Bogor, ada yang juga baru datang tadi. Sebentar. Joshua, betul? Iya, betul. Oke. Joshua. Pagi, Mas Joshua. Pagi, Pak. Tinggal di mana? Saya di Jakarta, Pak. Jakarta. Waduh, dari jam 3 pagi tadi berangkat ya. Dari kemarin. Oh, nggak pulang-pulang ya. Jangan dia nginep di salah satu rumah yang ada di sini nih. Gitu. Iya. Alhamdulillah sehat ya? Sehat, Pak. Oke, terima kasih sudah mau datang ke KISI FM ya. Sama-sama, Pak. Dan mudah-mudahan mewakili teman-teman komunitas film Bogor mengajak pendengar kita semakin mengenal dekat dengan KFB ini ya. Oke. Baik, tadi terputus di mana Mas Bani? Saya lagi mereview kalau nggak saya semangatnya 2018 awal KFB itu. Nanti wakilnya boleh melengkapi loh ya, nggak perlu saya suruh ya. Pokoknya saling melengkapi aja. Ya. Jadi ya dari semangatnya dari situ, dari pengen ngumpul anak-anak Bogor biar
ngumpul biar kita bikin bareng gitu. Festivalnya aja kan kita belum ada gitu. Terakhir itu kayaknya 2010 deh festival film Bogor gitu setahu saya. Jadi Bogor ini kan ibaratnya nggak kampung-kampung amat, nggak daerah-daerah banget gitu kan. Sebenarnya di kota nih, kita tuh dekat Jakarta, dekat kemana-mana gitu. Tapi kenapa ini siniasnya nggak ada gitu? Apa? Ternyata setelah ditelusuri ternyata ya karena hampir semua tuh ya yang tadi saya bilang tuh, misalkan lulusan dari sekolah mereka bikin komunitas, akhirnya jadi geng-gengan gitu, jadi masing-masing. Nah makanya akhirnya saya kepikir bikin yang bisa menyatukan lah gitu, yang bisa ngegabung dengan nama yang netral, komunitas film Bogor gitu. Jadi kayak yang lain tuh ada juga yang kayak balai film, Ren Cinema, terus Cinema Taman, tapi kan tidak mewakili itu Bogor gitu. Jadi teman-teman itu saya ajak gabung, yuk kita bikin sesuatu. Terus terpilihlah nama komunitas film Bogor. Ada filosofi kenapa nama itu yang dipilih selain netral? Mungkin karena kita cinta Bogor juga kali ya. Udahlah kita cinta komunitas film Bogor. Bener nih, cinta Bogor bener. Biasa nongkrongnya di Bogor juga. Oh gitu. Biar kelihatan kalau kita orang Bogor ya lah. Oh. Tapi ternyata nggak dari Bogor aja. Depok ada. Oh itu boleh ya? Nggak ada masalah ya? Nggak ada Ya? masalah. Yang Jakarta juga Iya, gabung? Jakarta gabung. Iya. Malah dari luar daerah juga ada. Iya, ada yang dari Padang juga ada. Dari Bandung juga ada. Kumpul di KFB? Iya. Nggak rancu itu jadinya? Enggak juga? Enggak juga, yang penting kan Malah kalau sharing kita. Iya, kita sharing. Bisa Kita sharing Bisa sharing doang sih. daerah di sana. Tapi Pak, kalau bicara komunitas film Bogor berarti hanya ada di Bogor. Daerah-daerah lain dengan namanya masing-masing. Iya, betul. Oke. Di Bandung, Jakarta gitu. Kita di Bogor ngumpul ya di Bogor gitu. Dengan nama komunitas film Bogor. Oke, baik. Itu yang dipilih, tapi anggotanya jadi campuran juga nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Yang penting tinggalnya kan di Cibinong, di Bogor lah. Ya. Udah tapek lah ya. Kalau bicara ketua pembina, ini tetap mewakili Bogor ya? Iya. Nasional nggak sih ini KFB atau gimana? Ada perhimpunannya yang kumpul secara nasional atau tetap jalan sendiri-sendiri, kota sana ada sendiri, yang di sendiri gitu, Bogor sendiri? Kalau di kota-kota lain ada sendiri, cuman kita masih berjejaring, jadi tetap ngumpul. Kalau ada kegiatan misalkan atau nonton bareng, biasa screening itu kita kerjasama misalkan sama Jakarta, sama Bandung, sama Depok juga ada, Depok yang dekat juga ada. Jadi campur-campur gitu. Kalau untuk berjejaring ya, kalau untuk komunitasnya ya Bogor ya kita pure di Bogor, jadi dengan yang lain bergabung aja. Gitu. Jadi selain tadi beraneka ragam tinggal mereka, ya ternyata ada dari Jakarta, dari Bandung juga ada kumpul. Terus basically harus seperti apa sih menjadi anggota KFB ini? Harus sineas kah? Harus memang hobinya nonton film kah? Ada syarat-syarat khusus? Yang suka dengan film aja sih. Yang lain saya mau dengar suaranya dong melengkapi pembinanya ya. Jangan pembina terus yang ngomong ya. Oke, ayo silakan. Lanjut Mas. Iya, jadi siapa aja yang suka sama film, siapa aja yang tertarik pengen belajar film, entah di depan layar, di belakang layar, karena kita sendiri kan kalau dari komunitas lain yang saya tahu tuh kebanyakan mereka semua mahasiswa atau yang cuma belajar di film lah. Kalau kita nih alhamdulillah ada beberapa anggotanya yang benar-benar terjun di industri gitu. Jadi untuk belajar lebih oke lagi lah gitu. Basically Mas Bani apa kesibukannya? Saya di penulis sama sutradara. Penulis dan sutradara ya. Iya. Oke, Mas Aryo basically apa? Saya sih sebenarnya basicnya di musik. Cuma itu dikasih ajakan sama Bani, ayo mau nggak gabung film? Dikasih sejarah juga sama dia. Lu tau nggak dulu Melly Guslow sama Antu Hood gitu kan? Itu dulu dia kenapa bisa musik sampai sekarang itu dulu pernah gabung juga di dunia komunitas film. Makanya musiknya bisa kepake. Terus akhirnya saya sebagai anak musik yang tadinya masih idealis gitu kan, oh iya ya seni itu nggak harus selalu di musik aja. Ternyata musik sama film itu bergabung ternyata. Nyambung ya. Dan musik itu sama film itu sama kayak adik kakak lah. Kalau nggak ada suara audio dan hanya visual aja nggak akan hidup. Mantap. Mantap ya. Oke. Ke Mas Jaya, apa basically kesibukannya? Sibukan saya adalah saya kru film. Kru film. Agak dekat Mas dengan mic. Nah. Kru film dan sinetron. Kru film dan sinetron. Sampai sekarang masih? Alhamdulillah hampir 23 tahun.
Nah, mungkin saya masuk di komunitas ini, mungkin saya paling tua karena umur saya hampir 50 tahun. Gitu ya. Belum, masih muda. Baru hampir 50 tahun masih muda. Masih kalah sama saya. Biar muda, jadi saya gabung sama anak-anak muda. Nah, itu. Nular, Jadi ya. berkurang Iya, gitu. iya, Bukan iya. dalam arti saya tua terus Betul, saya betul. ini bukan. Menuan-nuakan Tetap belajar diri sama gitu mereka ya. gitu. Iya, Mereka iya. lebih kreatif daripada saya. Jadi pure kesibukannya kru Film ya. atau sinetron. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang Oke, masih. baik. Ke Mas Joshua, kesibukan hari-hari apa? Kesibukan saya di kantor kerja. Kantor kerja. Iya. Di bidang apa kantornya? Saya di konsultan teknik manajemen. Konsultan teknik manajemen di Jakarta ya. Iya. Oke. Kenapa milih gabung buang-buang waktu kan kumpul di sini? Saya tertarik di dunia entertainment, ingin bergabung dengan Bang Bani. Saya kan penggemar film juga. Gimana sih merasakan film, ingin bergabung di film? Mau jadi bintang film ya maksudnya? Enggak, saya Cocok nggak jadi bintang film nih? Jangan-jangan diam-diam ada sembunyi mau menjadi bintang film nih. Kayaknya sih gitu. Gitu ya. Figuran. bisa juga gitu ya. Ibu. Iya, Karena setiap kita bikin tuh, kayaknya pemainnya cocoknya gue nih gitu. Yes. Bawahnya nggak boleh jauh dari kamera ya, mau on cam terus gitu ya. Ya, oke. Pekerja jadi ya. Oke, ke Mas mana tadi namanya nih? Dias. Dias ya. Iya. Kesibukan hari-hari apa Mas Dias? Saya sama kayak Bani juga di perfilman juga. Perfilman. Sampai Saya sekarang masih aktif? Masih aktif. Di luar dari itu saya ada pelatih. Pelatih apa nih? Basket di salah satu. Saya pikir pelatih nari. Basket ya? Iya, Di basket. Bogor. Enggak, di daerah sini. Daerah mana? Cibinong sini. Cibinong. Nanti ada komunitasnya saya undang ke sini siaran ya. Oke. Ya, pemain basket. Oh, sibuk di situ ya? Iya. Apalagi yang perlu diingat, kenapa harus sampai ada komunitas ini hadir di tengah-tengah begitu banyak komunitas yang beraneka ragam? Karena kalau di Bogor sendiri kita ingin menunjukkan aja sih kalau di Bogor itu bisa gitu. Bogor itu orang-orangnya hebat-hebat di film, di industri gitu. Jadi kita bisa membuat sesuatu lah di Bogor, menunjukkan kalau sinema Bogor itu patut diperhitungkan. Itu semua sebatas hanya ingin memunculkan eksistensi bahwa ada loh di Bogor nih yang jago-jago gitu. Atau itu sudah diwujudkan dalam bentuk apa? Bukan sebatas ngomong aja gitu. Oh, Bogor akan buktikan gitu kan dengan ada sinias, ada tapi karya apa yang sempat ini KFB punya nih. Kita udah produksi beberapa film pendek dan ada salah satunya kita ajuin ke festival tahun lalu dan menang sebagai film terbaik dan sutradara terbaik. Tahun ini juga baru mau bikin lagi ke festival. Kemarin kita baru ikutan yang di PFN itu Pusat Film Negara. Kita baru ikutan lagi dan katanya hari ini kita diumumin. Hari ini. Oh gitu. Belum tahu. Hari ini diumumin menang. Iya, Apa karyanya apa itu di PFM ini, ikut lomba di PFM ini apa berupa apa? Film pendek. Film pendek. Film pendek. Judulnya Resik. Resik. Apa cerita dari balik Resik itu sendiri? Ceritanya itu ada Ini dilombakan nasional ya? nasional. Oke. Ceritanya itu ada anak kecil. Ceritanya anak kecil itu dia menengah ke bawah lah, miskin gitu. Dia ngelihat di depan rumahnya ada bendera bagus, orang-orang benderanya bagus, sedangkan dia punya di tangannya itu kotor, udah lusuh gitu ya. Akhirnya dia ngamen ngumpulin duit ke jalanan, ke Untuk warung-warung, beli bendera. buat beli bendera dan dia ngibarin bendera itu di depan rumah dia. Langsung di hormat sama bendera itu, dia Excited gitulah ya. penghormatan dia, kebanggaan kepada Indonesia. Oh, hari ini diumumin rencananya ya? Hari ini. Gitu ya. Hari ini. Apa tingkatan kesulitan? Itu sudah mewakili karya KFB nggak? Atau wah ini kayaknya kurang nih. Satu saat saya harus bikin lagi KFB yang terbaik lagi. Kalau untuk terbaik sih pasti kita kurang terus ya. Kalau Oh gitu ya. pasti Harusnya harusnya begini gitu. Apalagi karena dengan minim budget kan pasti bisa kan harusnya kemarin tuh kita pengen munculin sosok Soekarno sebenarnya kemarin tuh, cuman ternyata sewa bajunya mahal. Mahal juga ternyata. Paling yang lebih sulit sih karena di sini kan nggak ada ini ya, nggak ada. Agak dekat lagi dengan Mike. Paling sulit itu mungkin di sini kan karena kita nggak menggunakan dialog, kita melakukannya dengan ekspresi gitu kan. Dan yang kita jadikan pemeran utama ini adalah anak kecil
Ekspresi anak kecil itu kan kadang dia bisa dapetin, bisa enggak gitu Betul. kan. Dan untuk ngebujuk moodnya Moodnya. dia, terus keinginannya dia, terus apalagi anak-anak zaman sekarang nggak semuanya yang mau untuk kotor-kotor, mau untuk ngobok-ngobok sampah dan segala macam lagi. Nggak semuanya mau seperti itu. Di terakhir kemarin dia minta berhenti malah ya. Si Iya, anak di kecil itu terakhir di terakhir malah dia minta, minta berhenti. udah nah capek. Aduh. Umur berapa dia? 7-8 tahun. 7-8. Pokoknya kelas 1. Kelas 1 ya. kelas Iya, 1 7 tahun. Jadi apa pesan moral resik itu sendiri yang sedang dilombakan dan tinggal menunggu hasilnya hari ini akan diumumkan? Kebanyakan sekarang kan kayaknya anak-anak sekarang nggak peduli sama bangsa ini. Padahal kita itu sangat peduli dengan negara ini. Wih. Kita berkembang. Merdeka tuh merdeka. Ya. Baik, saya baca WhatsApp ya. Masuk pagi hari ini dari sebentar saya cek namanya. Oke, Pak Rojali Beladi di Taman Kenari Jagorawi. Selamat pagi Mas Budi dan semua rekan-rekan KFB. Halo, pagi Pak Rojali. Salam sehat, salam kreatif, maju terus dan tetap semangat ya. Oh ya, boleh dong saya sharing dan tanya-tanya sedikit ya ke rekan-rekan KFB. Apresiasi, diingat ya pertanyaannya ya. Apresiasi dan selamat kepada KFB atas prestasi filmnya yang berjudul Tangan-Tangan Kecil dengan 2 sequel dari film Tangan-Tangan Kecil ini sebagai juara umum di OSI 2019 yang lalu. Oke. Terus, oh ya, kalau bisa ditranslate ke bahasa Indonesia dong. Kan yang nonton nggak semua orang Sunda tuh. Kapan nih mau adakan festival film di Bogor yang mana film ini untuk pelajar-pelajar dan kapan juga mau roadshow ke sekolah-sekolah di Bogor. Hatur nuhun, terima kasih. Oh ya, satu kata buat KFB, keren. Kompak selalu ya, tetap semangat dan sukses selalu. Tingkatkan terus karya-karya terbaikmu. Bravo. OSI 2019 tahun yang lalu di Bandung. Oke, itu ya kira-kira yang ditanya. Terima kasih banyak. Sebelum dijawab, kita break dulu ya. Kita kembali sesaat lagi. Keluarga. Kalau saja ada yang baru bergabung mendengarkan siaran kami, kita masih ada di sesi hobi dan komunitas on the air. Ini adalah spesial program rangkaian dari Hidup Sehat 610 yang mengudara setiap hari, setiap pagi jam 6 sampai jam 10 pagi. Jam 9 setiap Sabtu pagi kami hadirkan spesial program yaitu hobi dan komunitas on the air. Dan alhamdulillah hari ini Sabtu 29 Agustus di awal tadi kita sudah banyak mendengar minimal bincang-bincang sementara dari teman-teman KFB Komunitas Film Bogor ya. Yang hari ini masih diwakili oleh Mas Bani Marhain, Ketua Pembina. Ada wakilnya Mas Dias Permana, anggotanya ada Mas Aryo, Joshua, dan Mas Jaya. Silakan kalau Anda mau ikut ngobrol, karena mereka hadir bukan untuk ngobrol sama saya sendirian, tapi buat Anda semuanya. Jadi harapannya Anda para K-Lovers yang mendengarkan siaran kami di Tasikmalaya dan sekitarnya, dan RAW 105 FM Padang Cirebon, ayo, Anda bisa kirimkan obrolan-obrolan Anda, pertanyaan Anda ke WhatsApp kami di 0877 80.934. Begitu Mas Sebastian ya, nanya mantap nih sekarang acaranya apa? Tadi saya sudah sampaikan ya. Oke, masih ingat apa yang ditanya Pak Rojali tadi, Mas Rojali? Boleh disaling melengkapi ya jawabannya. Silakan. Tentang pembuatan screening itu kita setiap minggu sebelum pandemi itu waktu itu kita bikin di Gedung Kesenian. Sabtu Minggu acaranya bisa dilihat di Instagram kita di Komunitas Film Bogor. Kita selalu bikin screening rutin waktu itu malam Minggu. Jadi kalau mungkin setelah pandemi kali ya, kita bikin lagi nanti screening lagi. Kita ajak lagi film-film komunitas-komunitas lain untuk gabung sama kita untuk nonton bareng. Acaranya umum dan gratis. Soalnya masih banyak juga kemarin beberapa film yang udah dikirim ke email dan ya mau gimana lagi, kita nggak bisa lanjutin kan karena ada ya permasalahan yang telah terjadi di negara kita. Iya. Oke. Apalagi dilanjut, dijawab apa yang ditanya Pak Rojali tadi. Soal lomba. Soal lomba. Sequel tangan-tangan kecil tadi udah kejawab belum ya? Soal lomba itu kita bukan yang tangan-tangan kecil, itu kita salah judul tuh kayaknya. Salah judul ya. Iya, argumentasi dimensi kita yang tahun lalu menang OSI. So akrab nih Pak Rojali ini. Ya, menebak-nebak aja gitu ya, tangan-tangan dengan tangan. Filmnya siapa itu? Iya, salah judul. Itu judul-judulnya argumentasi sama dimensi. Komunitas juga. Mungkin yang ada di Bogor mungkin. Cuman kalau OSI, kita kan yang menang itu dari kita Komunitas Film Bogor. Judulnya argumentasi dimensi dan bener OSI, cuman
OSI-nya judul. betul, OSI-nya 2019-nya 2019 betul, tapi judulnya yang salah. Judulnya yang salah. Apa tadi? Judulnya kita yang menang argumentasi dimensi. Argumen itu pas dilombakan untuk skup Bogor saja atau nasional? Nasional juga. Nasional Itu juga. nasional, Wis ya. keren. Alhamdulillah menang dan sebagai film terbaik dan sutradara terbaik. Apa ceritanya sedikit saja? Ceritanya itu tentang anak kecil, bukan anak kecil, anak SMA, anak muda yang dia sama ibunya tuh karena ibunya orang bapaknya meninggal ketika dia kecil itu, jadi si ibunya lumayan kerja keras kan karena single parent, jadi dia anaknya tuh merasa ibunya sibuk dengan sendiri, tapi ibunya juga jadi ada kesalahpahaman dengan ibunya punya argumen sendiri, si anak punya argumen sendiri, dan si anak ketika anaknya meninggal baru si ibunya ketahuan ternyata ibunya begini. Oke, itu ya. Tadi sudah kejawab belum? Kapan nih mau bikin festival film lagi di Bogor? Insya Allah tahun ini kita lagi ngerencanain sama teman-teman komunitas Bogor lain. Udah ngumpul beberapa kali pertemuan, kemarin sedang merancang proposalnya dulu. Untuk rundown segala macam sudah terbentuk, tinggal insya Allah proposal karena kita kan butuh. Dan mungkin ada yang mau membantu kita untuk festival ini, boleh. Oke. Tapi buat pelajar-pelajar katanya nih, konsumsinya, ya. Pelajar dan umum. Pelajar dan umum ya. Tahun ini insya Allah Desember di Gedung Kesenian Pemda Cibinong. Pemda Cibinong ya. Iya. Oke. Kapan mau roadshow ke sekolah-sekolah di Bogor ini? Oh iya, program roadshow juga kita udah ke jalan kemarin, udah ada beberapa sekolah kayak sebelum pandemi atau sesudah? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Tapi akhirnya berjalan ya, akhirnya stop dulu akhirnya ya. Stop karena pandemi. Malah kita sekolah pertama yang kita datangin itu di Depok. Oke. kita di Depok. Jadi dan kita itu nggak ada masalah loncat ada begitu masalah. ya. Ada masalah sih. Kita ada permintaan juga di Jakarta, di Bandung sampai di Lampung ya kemarin. Ya, di Lampung kemarin. Sempat kan kita bikin program roadshow Ghost to School, nonton bareng gitu. Dan isinya nonton bareng kita itu ngebahas tentang film, ide cerita, sampai dari nulis cerita sampai ke pembuatan, dari editing, semua penyutradaran dan lain-lain. Jadi terus kalau pas roadshow tuh ngapain aja di sekolah-sekolah ini? Kita nonton film yang kita bikin, dan misalkan sekolah itu punya, dia bikin juga, kita bahas filmnya, kita kupas filmnya tuh tenis begini segala macam, sampai nanti sesi tanya jawab, ada musiknya juga. Sesi tanya jawab itu bisa macam-macam, entah dari bedah cerita, entah dari bagaimana mendapatkan ide, bagaimana cara editing dan jadi roadshow itu memang sudah berjalan ketika sebelum pandemi kemarin. Begitu pandemi sementara istirahat dulu ya. Kita juga ditemenin sama beberapa produser yang bukan produseran, produser beneran. Iya. Seperti itu gitu. Jadi ada beberapa produser yang bisa ikut sama kita gitu untuk roadshow-nya ini kayak gitu. Tapi tadi ya, bicara roadshow ke sekolah-sekolah tidak harus di Bogor saja ya. Betul. Tapi terdekat kalau taruhlah depan mata sudah normal nih. Mau roadshow kemana rencananya? ada beberapa sudah sekolah. Sempat diobrolin dong? Iya, sudah ada beberapa sekolah yang kita kan ngajuin, sekolah yang mau kita datang itu mereka ngajuin ke kita kan. Oh gitu. Iya, jadi teknisnya begitu ya? Mereka ngajuin ya? Mereka yang ngajuin ke kita. Jadi udah ada dari SMA PGRI 1, Kosgoro juga, terus ada dari Parung sekolah Islam gitu apa namanya. Ada beberapa di Bogor, ada beberapa. Oke. Syaratnya apa kalau ada sekolah yang mau ngajuin untuk didatangi oleh teman-teman KFB? Syaratnya itu tinggal ngajuin, terus dari sekolah itu nentuin tanggal kapan kita datangnya, terus yang mau dibahas itu apa, terus sama peraturan-peraturan di sekolah itu apa yang harus kita turutin, paling itu aja. Penyediaan tempat jangan lupa. Penyediaan tempat dan fasilitas itu ya pasti dari sekolah semua. Kita cuma datang bawa materi, film misalkan, terus sama apa yang mau dibahas, tema yang mau dibahas sama sekolahan itu apa. Gitu. Oh, ditawarkan ke mereka ya? Yeah. Mereka mau bahas apanya gitu ya? Betul. Oke. Menarik nih. Jadi itu tadi nama-nama sekolah dan itu ada keinginan yang sudah diobrolin sama teman. Dan sudah berjalan sebenarnya, sudah berjalan. Cuman terhenti karena pandemi. Oke. Baik, saya mau ke organisasi lagi. Jadi sebegitu mudahnya kah untuk menjadi anggota KFB? Ya, sangat mudah sekali kok kita cuman nggak ada suruh push up dulu gitu, nggak ada ya? Awalnya sih pengennya inian dulu, harus bisa ilmu hilang atau Naruto dong. ngilangin duit. Oh, jadi
mudah gitu aja. Sangat mudah karena kita Nggak ada, tetap kan ini kan organisasi juga dong. Ya. Organisasi pasti punya aturan dong. Pasti Ya. punya. Gimana dengan keanggotaannya? Dengan keanggotaan sih selama ini yang penting ngumpul dulu gitu. Kalau kita sih yang penting ngumpul dulu. Nanti ketika misalkan kita kan bikin film pendek kayak beberapa kita udah ada 2 yang dibeli sama beberapa OTT gitu film pendek kita. Jadi kalau yang nggak ikut ya paling gitu aja sih. Kalau yang nggak ikut ngumpul ya nggak kita ajakin syuting gitu. Kalau yang ikut ngumpul ya ayo syuting gitu. Apa prosedurnya untuk jadi anggota? Datang aja. Nggak ada secara administrasi harus ngapain gitu, nggak ada? Nggak ada. Masa sih? Nah ini kita tanya Pak Jaya. Pak Jaya Pak Jaya ini baru banget gabung sama kita nih. Saya baru banget, baru hari ini. Masa? Baru ketemu hari ini. Baru hari ini, makanya saya masih pelongo-pelongo. Makanya saya ngikut Bapak aja deh. Oh gitu ya. Nah, setelah dengar barusan kiri kanannya ngobrol, isinya begini, dalamnya begini. Masih pelangap pelongo nggak? Setelah dengar mereka ngobrol loh, bukan sedikit singit pelongo. Singit pelongo. Ini nanti saya mau apa nanti di dalam sini gitu. Oke. Sementara udah ada semua. Gitu, intinya kan sutradara ada, ini ada. Nah, baru hari ini betul? Baru hari ini. Oke. Gimana kok tiba-tiba kepingin mau gabung sama KFB? Saya tinggal di Cibinong ya, oke. Dan aslinya tinggal di Jakarta. Ya. Nah, terus kenapa tiba-tiba kepingin mau gabung sama KFB? Apa yang menarik dan membuat tertarik mau gabung ini? Saya gabung dengan KFB karena ya profesi saya di situ. Oke, selain profesi terus apa lagi? Itu ya pengen bantu-bantu lah intinya. Apalah yang apa saya bisa bantu gitu kan, gitu dan itu aja sih. Komunitas yang sama kalau di Bogor, notabene hanya satu ini sementara? Banyak sih banyak. Banyak. Tapi yang misalkan dia dulunya satu sekolah bareng, terus bikin tugas kelompok, akhirnya bikin komunitas ya. Terus kalau misalkan yang lain kayak dari kampus IPB justru kan yang banyak dia bikin film-film pendek. Ya, kalau bicara komunitasnya sendiri Bogor banyak. Ya? Cuman kalau untuk gabungnya ya begitu masih belum gini kan. Oke. Baik. Silakan yang mau ikut ngobrol, Anda bisa sampaikan ke WhatsApp kami di 0877 80934. Oke, saya cek dulu ya. Ada Ibu Ani di Tapos Ciawi. Pesannya selamat berkarya nih teman-teman KFB, sukses selalu ya. Semoga sehat, tetap berkarya, menjadi inspirasi buat anak-anak muda semuanya. Oke. Amin. Itu dari Bu Ani di Tapos Ciawi. Oh iya, buat KFB tadi saya salah judul nih. Kirain aku anak yang tukang ngompol udel atau bujal, puser gitu dikasih capung. Maafin aku ya. Terima kasih Pak Rojari El Beladi ya. Siapa Rojali? Bagus, minta maaf dong ya. Oke. Terus saya cek lagi WhatsApp kita, ada Ibu Els. Maaf nih, saya mau tanya, dari mana dana untuk membuat film-film ini? Untuk festival, untuk dokumenter, apa dari anggota atau ada sponsor khusus? Menarik. Ya udah, kalau menarik saya break dulu ya. Oke, kita kembali sesaat lagi. 93,4 DCFM Radio Kesehatan Keluarga. Terima kasih yang masih bergabung dan mendengarkan rangkaian acara Radio Show Hidup Sehat dan Sulu. Dan Sabtu pagi spesial program kami adalah Hobi dan Komunitas on the Air. Sekedar mengingatkan ya, kalau Anda juga bagian dari komunitas-komunitas apapun komunitasnya dan Anda ingin tampil seperti teman-teman kita dari komunitas film Bogor ini, boleh hubungi saya di WhatsApp KCFM 0877 80934 untuk kita pengaturan jadwal. Oke, kita lanjutkan lagi. Masih ingat tadi pertanyaan Ibu Els? Maaf, mau tanya dari mana dana untuk membuat film-film tersebut? Untuk festival, untuk dokumenter, apa dari anggota atau ada sponsor khusus? Silakan. Tergantung dari yang kita bikin. Kalau misalkan kita mau bikin festival itu biasanya kita patungan atau ya siapa yang mau danain gitu. Nah kalau dari OTT misalkan itu kita bikin produk ya dari mereka gitu, yang ngebiayain, kita yang bikin gitu. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau untuk festival pasti otomatis kita yang patungan buat bikin. Kalau untuk festival itu patungan antar anggota. Iya. Oke. Nggak jadi beban buat anggota tuh ya? Insya Allah sih enggak sih. Malah ada yang
dengan sukarela gitu buat nambahin, buat beliin makan segala macem gitu. Karena kita Nggak sampai jual rumah kan? Atau jual tanah ya? karena hobi ya. Hobi bener. Hobi nggak itu bisa nggak masuk hitung-hitungan. akal. Ya, Nggak nggak masuk masuk akal, akal, hobi betul. itu. Iya, iya. Itu kalau untuk festival patungan. Iya. Kalau untuk dokumenter, Dokumenter kita belum bikin. belum. Karena ya, tapi kalau satu saat tiba-tiba depan mata ada dokumenter nih, atau udah punya kepingin gitu, pengen bikin dokumenter. Ya, intinya kalau bicara sponsor itu dari mana sih? Ya kalau bicara tadi dana itu dari mana aja? Ya kalau produk ya jelas pasti dari mereka. Kita kan ada bikin film pendek yang diminta sama beberapa OTT, itu mereka yang biayain untuk syutingnya gitu. Kadang misalkan mereka biayain kecil, misalkan cuman katakanlah 100 juta. Ya misalkan segitu gitu. Tapi kan filmnya nggak segitu, akhirnya kita nambahin juga gitu. Karena untuk all out lah gitu. Kita berkarya itu tidak mengenal uang sebenarnya. Oh, berkarya tidak idealis sekali ya, gitu ya. Yang penting bagus lah, yang penting bagus. Kita pengennya bagus gitu aja sih intinya. Tapi ya, saya sih percaya kalau namanya ini kan hobi tadi gitu ya. Kalau hobi nggak bisa dihitung-hitung gitu ya. Benar. Iya, jadi berkarya tidak mencari uang kok. Oke. Ya. Saya yang menarik sudah dari 2018 awal ya. Apalagi yang sudah dilakukan oleh teman-teman KFB sejauh ini? Sejauh ini ya kita bikin program screening, nonton bareng, terus diskusi film, roadshow screening ke sekolah-sekolah, sama insya Allah itu nanti tahun ini akan jalan festival. Oke. Insya Allah. Ngumpulnya di mana sih nih KFB? Kalau kumpul Gedung Kesenian. di Pemda Bogor Pemda, ya. betul. Iya. Soalnya supaya lebih jelas. Oh, ternyata KFB ini kumpulnya Iya. di Pemda ya, bukan di kota ya, di Pemda ya. Kadang-kadang di kota juga, kadang-kadang Oke. kalau ngumpul Tapi sama base camp teman-teman. Tapi base camp kita di Gedung Kesenian. Pemda ya, Pemda Bogor ya. Jadi biar sesuai dengan kita gitu, kesenian lah gitu, Gedung Kesenian. Iya. Nggak mungkin di coffee shop gitu ya. Nggak juga. Kalau lagi ngobrol santai boleh ya, Iya. boleh. Kadang-kadang kalau kita lagi reading, lagi buntu brainstorming film biasanya ya di coffee shop sambil ngopi-ngopi biar enak. Oke. Apalagi diingat-ingat yang sudah dikaryakan atau menjadi karya yang membanggakan buat teman-teman KFB sejauh ini. Ya. Ya paling kalau untuk yang membanggakan ya festival dan kita menang itu lumayan karena itu kan itu produksi pertama gitu ya waktu itu. Pertama kali bikin dan waktunya pun sangat mepet karena kita telat informasi waktu itu. Jadi waktunya cuma 5 hari langsung bikin, talentnya juga langsung tunjuk-tunjukkan, udah lu aja ini aja. Anggotanya ada berapa sih KFB sekarang ini? Ada banyak tapi yang aktif cuma seberapa. Ada banyak tapi yang aktif cuma seberapa. Iya. Seberapanya itu berapa? Seberapa ya? Paling kalau paling banyak ngumpul itu ya pas screening paling. Iya. Karena kan kita rata-rata semuanya pada kerja semua kan. Oh ya, setuju. Jadi Ya, Sabtu Minggu kira-kira lah ya. kalau di grup sih banyak ya. Di grup sih ada Grup apa nih? Grup apa? Grup WhatsApp. Grup WhatsApp. Berapa kalau di grup WhatsApp? 5.000 berapa gitu? Ada banyak, ada seratusan lah gitu. Tapi kalau pas kumpul nggak 100 kumpul ya. ya. Separuhnya Iya. gitu. Nggak juga separuhnya. Kalau Setitiknya kayak soalnya emang kita tahan. Soalnya kalau 100 sangkain mau demo lagi. Iya. Apalagi sekarang nggak boleh kumpul-kumpul Iya, dulu ya. banyak-banyak. Iya. Oke. Terus kalau mau lebih dekat tahu komunitas film Bogor nih kemana aksesnya? Secara visual bisa dilihat di mana sih? Di media sosial bisa di Instagram. Di medsosnya disebutin. Instagram kita ada di komunitas film Bogor, di Facebook juga ada komunitas film Bogor, di YouTube juga ada komunitas film Bogor. Kalau Di situ mau ada datang- karya-karyanya yang dimunculkan, hasil-hasilnya. hasil-hasilnya ada di YouTube ya. Iya. Di YouTube, di Instagram, Facebook. Kalau mau langsung bisa DM aja, nanti kita kasih link untuk gabung di grup WhatsApp kita. Boleh langsung gabung gitu. Bisa langsung gabung. Langsung Siapa bisa. aja boleh, tukang beca, tukang gado-gado juga boleh. Nggak ada masalah. Nggak Ya? ada masalah. Yang penting suka film dan mau nyambung lah gitu kalau ngobrol tentang film lah gitu. Gampang sekali ya. Nggak perlu screen. Ya kita kan nggak tahu isi hati orang ini mau gabung mau ngapain gitu kan. Betul. Iya. Gimana? Walaupun itu seperti itu, kita nggak pernah menolak siapapun yang ingin bergabung. Awalnya tidak pernah menolak. Iya. Oke, dalam perjalanannya Tetap
nggak akan menolak. Akhirnya terseleksi sendiri sih. Iya, terseleksi sendiri. Maksudnya dalam kayak sekarang gitu kan, yang tadi saya bilang bahwa di grup itu ada sampai 100, tapi kita tahu siapa yang benar-benar ingin berjuang di sini. Siapa yang ingin serius di sini gitu. Kita bisa apa lihat parameternya berjuang dan serius di KFB? Ngumpul aja. Kalau ngumpulnya nggak ada kan. Ngumpul itu kan kita bisa mempunyai ide-idenya nih. Punya semangat ya. Ide-idenya kita ingin untuk berkontribusi ke KFB ya. Walaupun omdok ini nggak apa-apa ya. Iya betul. Yang penting ngumpul aja dulu. Ngumpul dulu. Kita kumpul, kita bisa tahu nih kita mau bikin apa. Kita punya YouTube, kita punya apa. Kita didukung juga, alhamdulillah kita didukung sama Pamung Budaya Bogor sama Pemda Bogor juga. Alhamdulillah. Kalau pas kumpul ada syarat harus bawa apa, bawa itu. Kalau yang hobinya bawa kopi sih yang iya. Mesti bawa kamera ke apalah gitu, nggak perlu. Paling kalau pas lagi bikin aja. Kalau pas lagi bikin konten. Kalau pas bikin konten apa yang harus dibawa? Sesuai bidangnya masing-masing. Sesuai bidang masing-masing. Nanti ada job desk masing-masing kita. Karena kita apa yang kelihatan harus dibawa tuh apa sih kalau lagi pas kumpul mau bikin konten? Ya kamera, laptop, tripod. Banyak sih. Baju sih. Karena jangan sampai nggak pakai baju macam-macam. Karena kalau kita sudah menerapkan job desk ya, jadi nggak serabutan, nggak jelas gitu. Jadi kita udah misalkan lu di sound berarti apa yang harus dipersiapin, apa yang harus ini misalkan nggak ngerti tanya nggak apa-apa. Terus kamera. Jadi udah sesuai job desk-nya masing-masing. Jadi nggak nanti lu bawa ini lu apa bawa aja ini, sih kalau bisa juga. di breakdown job desk-nya itu buat bagian apa aja sih? Kalau di film itu ada yang pekerjaannya ada audio, ada kamera, ada lighting, ada talent, terus ada koordinator talent juga, ada skrip, ada sutradara, ada wardrobe, make up, PU juga ada yang gitu ya, urusan wardrobe ada di grup ini sampai ke PU juga kita. PU itu apa PU? Pekerja umum. Pekerja umum. Ngapain itu? Bukan pembantu umum ya, pekerja umum. Iya. Terus apa tugasnya tuh kalau pekerja umum? Iya, yang apa aja? Apa? Bikin kopi. Ya bantuin lah, misalkan ya kita kan nggak bisa syuting juga kalau misalkan kita lagi di kamera lagi sibuk. Itu justru paling penting. Paling penting. Kalau lagi ada PU selesai gitu. Yang mau bikin kopi siapa kan kalau. Betul. Tolong dong gitu. Makanya PU itu paling dihormatin, paling. Iya. Betul. Salut. Iya, sama kayak teman-teman datang di KIS itu nggak ada yang namanya office boy. Makanya saya minta tolong teman di sini gitu, bantuin dia nanti ada tamu gitu ya. Betul. Itu harus diapresiasi gitu ya. Justru itu paling penting gitu. Kalau nggak ada dia kita kausan pas lagi syuting. Betul. Saya nggak enak yang ngundang kan gitu ya. Iya. Betul. Oke. Baik. Last minute tinggal 3-4-5 menit lagi supaya lebih familiar. Apa yang mau paling diingatkan buat semua yang mendengarkan siaran kita supaya lebih dekat dengan komunitas film Bogor. Dari wakilnya dulu deh, biar kedengaran suaranya. Yuk, silakan. Agak mendekat dengan mic, maaf. Kalau buat saya di KFB ini, nyebutnya KFB, Inggris sekali gitu. English. Ya. Oke, lanjut. Untuk KFB ini, biar lebih solid lah, Ini pesan buat anggota dan organisasi ya, pesannya biar lebih solid, biar bisa kita lebih banyak berkarya lagi, jangan biar lebih kita mengenal satu sama lain, gitu. Makanya kita juga bikin KFB ini, kita nggak pernah berpikir dia bisa, dia tidak bisa, dia harus saya ajarin, dia tidak usah saya ajarin, semua kita sama-sama ngebentuk ini, ngebangun ini. Untuk kepentingan kita bersama juga. Ngomong-ngomong ikut gabung dari 2018 juga? Awal berdiri? Saya sama Bani yang foundernya lah, memulai jalannya ini gitu. Walaupun emang lebih banyak Bani gitu ya. Saya lebih ngebuntut aja. Masih betah di KFB? Alhamdulillah masih betah. Alhamdulillah ya. Anggota baru yang katanya hari ini Mas Jaya. Gimana? Udah ngerasain nih kan? Suasana ngobrol bener, suara-suara teman-teman KFB. Gimana? Masih semangat mau jadi anggota? Insya Allah masih semangat. Jangan-jangan malah kendor nih. Masih semangat. Masih semangat ya. Ada pesan buat kalau mau
mereka mau gabung juga sebagai anggota baru? Ya pesannya sih tetap berkreativitas terus, maju terus. Diajak dong supaya ikut gabung kayak Mas Jaya ini. Ayo kumpul di KFB semuanya nih. Oke, teman-teman yang ada di Bogor atau di luar Bogor, kita boleh masuk di KFB Bogor, komunitas film Bogor. Tidak ada biaya, tidak ada apa-apa. Kita tinggal kumpul, bisa jadi satu, bisa jadi saudara, bisa jadi keluarga. Bisa berkreativitas bersama. Yang belum bisa dan tidak bisa, ayo masuk. Sebagai anggota baru, mau kasih kontribusi apa buat KFB? Kontribusi sih belum ada. Jadi saya pengen lihat dulu. Wah, saya pasti masuk KFB ada sesuatu yang mau saya jadikan ini karya saya atau sesuatu yang bisa membuat KFB jadi lebih baik. Paling saya bantu aja. Bantu aja. Karena saya pada saat ada job pasti itu akan turun ya. Dulu. Karena kayak kemarin saya pas di Dunia Terbalik itu saya 3 tahun saya syuting di Dunia Terbalik dan hanya 2 hari libur. Cuma Lebaran doang. Ada teman saya tuh di Dunia Terbalik. Siapa Pak? Dengan Emil Jamil. Picture, ya, Emil Jamil ya. Kenal Pak. Ya, salam ya. Insya Allah. Itu sahabat lama saya di era 90-an itu. Siap. Suruh ke sini, suruh ngopi-ngopi di sini. Terima kasih. Emil Jamil. Ya, Mas Joshua yang suaranya jarang terdengar nih. Sudah berapa lama gabung di sini? Saya baru 8 bulan. 8 bulan? Dan ini masa 9 bulan. Oh gitu, wah sebentar lagi lahiran sebenarnya. 9 bulan langsung keluar. 9 bulan ya, 9 bulan. Masih ingat semangatnya kenapa mau gabung di KFB pada waktu itu? Intinya semangat, kita pantang mundur. Tapi mundur. punya bekal apa mau gabung ke KFB nih? Ingin belajar. Oh, sebatas belajar? Ya, belajar. Nggak ada basic jago di kameramennya, di sound apa nggak? Kalau tadi Mas Aryo di sound gitu ya, karena hubungannya dengan pemusik gitu kan. Kalau kita maunya kayak ke sound, kita belajar kayak Mas Aryo. Nol sama sekali nggak punya bekal apa-apa masuk ke KFB waktu itu? Belum ya? Oke, sekarang udah dapat apa 8 bulan, 9 bulan di KFB? Jadi talent. Jadi talent aja. Talent, ya. Oke, nanti penutupnya biar pembinanya dulu. Sekarang Marang Aryo, apa yang mau disampaikan sebagai pesan penutup juga buat kita semuanya? Ya khususnya mungkin buat orang-orang yang dengar yang mungkin suka di dunia musik juga, bahwasanya kalau misalkan gabung ke dunia film pun juga sama juga sih, kita bisa belajar seni film, seni musik di situ ada juga semua. Kayak saya juga awalnya kan nggak ngerti film itu ternyata ada hubungannya sama audio sama sound. Pas sudah dikenalin si Bani, didoktrin dia nih, udah langsung, ternyata keren juga ya, ternyata bisa mempersatukan seni itu, ternyata nggak seni sendiri, ternyata seni itu bisa digabung semuanya, mau seni rupa, seni tulis pun juga ada di film juga ternyata kan, sastra dan sebagainya. Makanya untuk orang-orang yang punya jiwa seni bisa gabung di KFB, karena KFB butuh orang-orang yang kreatif dan orang-orang yang punya jiwa seniman banget. Apa yang paling nyangkut pesan yang diajarin sama Mas Bani ke Mas Aryo? Seni itu luas lah ibaratnya. Saya diajarin sama Bani itu ternyata seni itu luas, nggak hanya satu aja. Dan bisa tergabung di semua. Ketua Pembina Bani Marhain, closing statement mewakili KFB buat kita semuanya, silakan. Apa ya, closingnya ya buat teman-teman atau siapapun di Bogor, dimanapun kalian berada, di Bogor terutama, di Cibinong, siapapun yang pengen belajar, pengen gabung di kita, yang udah jago juga boleh, yang jago justru kita butuh banget, yang udah jago, yang masih mau belajar juga boleh, yang masih pelajar nggak usah malu-malu, karena kalau saya pantau di media sosial tuh banyak banget yang nanya, cuman takut gabung ke gimana, saya nggak bisa gini-gini, nggak apa-apa. Padahal udah jinak loh ya, gabung aja gitu. Kayak kesannya berat banget gitu film. Sebenarnya ya enggak lah, sama aja kayak nonton film, kita ngobrol, kita diskusi tentang apa aja seputar film, karena film itu kan mencakup semua aspek. Jadi nggak usah takut, nggak usah malu. Ayo kita gabung, kita berkarya bersama. Sama-sama belajar di dalam sama-sama KFB, belajar semuanya. Oh ya, satu lagi. Ini apa namanya? Banyak orang di luar sana berpikiran KFB ini, komunitas film Bogor ini, orang-orangnya udah kolot-kolot. Maksudnya kolot? Udah terlalu tua. Jadi yang muda-muda tuh pada takut untuk gabung.
Bukan karena ini jago-jago semua nih, jadi takut minder juga ya. Bukan. Karena mereka menilainya kita didukung oleh Pemda. Oh. Gitu. Oh iya betul. Mereka berpikirnya jadi, oh ini mah komunitas lama ini mah udah pasti orangnya kolot-kolot. Tua-tua padahal sih muda-muda sih. Padahal ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng. Oh, udah tuh. Jaminan mutu. Oke. Yang penutup sampai ada salam dari Mas Ahmad Bilal di Citerep, Karangasem ya. Pesannya begini, salam hangat buat KFB, tidak terkecuali satu hal yang saya pesan ya untuk kreator KFB, lanjutkan, terbangkan setinggi-tingginya tujuan visi misi menciptakan Bogor lebih maju dan sukses selalu. Amin. Itulah akhir obrolan kita teman-teman KFB. Terima kasih ya. Terima kasih. Sudah meluangkan waktu, jangan kapok, silaturahmi nggak boleh putus. Siap. Tetap kita akan berbagi kabar ya. Siap. Mewakili Bani Marhain, Ketua Pembina KFB, wakilnya Mas Dias Permana, anggotanya Mas Aryo, Joshua dan Jaya, saya Budi Sunarso menutup rangkaian acara Radio Show Hidup Sehat 610 dan diakhiri dengan hobi dan komunitas on the air bersama komunitas film Bogor. Terima kasih untuk Anda yang di Tasikmalaya, yang di Padang Sidempuan, Raw FM. Salam dari kami semuanya, Didi. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.